cukup sukses. Hal ini mungkin bisa kita lihat dari penghargaan-penghargaan yang diterima gitu, yang diterima oleh Bawaslu. 2, 3, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, jumpa kembali bersama kami dalam acara Carito Bersama Bawaslu Kabupaten Agam. Pada sesi kali ini, kita akan berbincang-bincang dan mengupas tema tentang peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Agam. Untuk mengupas tema kita hari ini, kita telah hadir bersama kita Bapak Yunilson Esos, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Agam. Selamat datang, Pak. Terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia untuk berjumpa dengan kami dalam acara Cerita Bersama Bawaslu Kabupaten Agam. Sahabat Bawaslu mungkin bertanya-tanya, Pak, apa kira-kira peran-peran yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pemilu di daerah Kabupaten Agam sendiri. Baik, untuk mengupas ini, terlebih dahulu kami meminta pandangan Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan pemilu atau pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Agam. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pelaksanaan pemilu selama ini di Kabupaten Agam beberapa tahun terakhir, kemarin tahun 2019 dan tahun 2020 itu alhamdulillah berjalan lancar, aman, tidak ada kendala kita di Kabupaten Agam. Tentu kita berharap dalam pemilu tahun 2024 ini ada peningkatan dari pelaksanaan pemilihan, baik itu pemilihan legislatif dan pilpres maupun dengan pemilihan pilkada sendiri. Karena selama ini kita lihat di Kabupaten Agam, di samping partisipasi masyarakatnya yang masih rendah dibandingkan daerah-daerah lain, dan kesadaran masyarakat juga sudah cukup mulai gitu. Kemarin kendalanya untuk tahun 2019 dan 2020 itu kita partisipasi kita rendah untuk masyarakat dalam ikut mensukseskan pemilu ini. Tapi alhamdulillah bekerja sama kita semua bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Tentu kedepannya kita berharap untuk pileg dan pilpres serta pilkada tahun 2024 hal ini bisa lebih kita tingkatkan. Tentu dengan berbanyak sosialisasi kepada masyarakat. Dan yang menjadi kendala selama ini kita lihat, apalagi pemilu kemarin itu kita dalam suasana pandemi. Nah, sehingga terbatasnya masyarakat kita untuk berkumpul, ini juga menjadi suatu kendala bagi kita selaku penyelenggara pemilu di daerah ini. Mungkin saja informasi-informasi, komunikasi kita dengan masyarakat, pihak pemerintah nagari, kecamatan masih terbatas begitu. Mungkin itu kondisinya. Terbatas karena COVID ini. Karena ada aturan-aturan atau regulasi yang membatasi kita untuk berkumpul-kumpul dengan masyarakat konstituen yang akan juga ikut berperan dalam mensukseskan pileg dan pilkada ini. Baik, Pak. Pemilu akan dilaksanakan secara serentak tahun 2024. Nah, dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Agam, apa saja kesiapan atau bagaimana kesiapan yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Agam dalam menyambut pemilu 2024 ini, Pak? Karena ini pemilu 2024 ini pertama mungkin di dunia, serentak antara presiden sampai gubernur dan kepala daerahnya. Lalu beban kerja akan semakin tinggi gitu, Pak. Nah, bagaimana kesiapan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam? Ya, mungkin kemarin tahun 2021 kami seluruh Kesbang bersama Sekda itu diundang oleh Kemendagri, tepatnya di Bali. Ini juga untuk membicarakan kesiapan pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan pemilu legislatif dan pilpres serta pilkada serentak tahun 2024. Ini untuk
agar seluruh pemerintah daerah menyiapkan ini gitu, terutama dalam anggaran. Ya. Banyak yang berkembang waktu itu, usulan dari beberapa daerah, sebenarnya semuanya siap untuk mendukung, karena untuk penyelenggaraan pemilu ini bukan hanya tahun 2024, tapi sebelumnya sudah kita laksanakan gitu, sudah ada. Jadi kami rasa untuk kesiapan, karena dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya pemerintah daerah pada dasarnya semuanya sudah siap gitu. Sudah siap. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini ada perubahan dari pemilu tahun 2019 dan 2020, di mana COVID sudah mulai melandai. Alhamdulillah di tengah suasana COVID itu, pemilu kita juga yang selama ini mungkin banyak kalangan menyaksikan gitu akan suksesnya pemilu, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Nah, semuanya mungkin di wilayah Republik ini berjalan sesuai dengan diharapkan. Cuman mungkin untuk tahun sebelumnya itu, tahun 2019 dan 2020 itu hanya keterbatasan berkumpul antara kita selaku penyelenggara dengan masyarakat yang seharusnya mendapatkan informasi dan sosialisasi, ini memang sangat minim kita laksanakan dari sebelumnya. Mudah-mudahan tahun 2024 ini suasana COVID sudah mulai melandai, sehingga kita lebih banyak melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tahun 2024 ini gitu. Baik, tentunya selain KPU, Bawaslu, peran pemerintah daerah itu sangat menentukan untuk kesuksesan pemilu di daerah Kabupaten Agam itu sendiri. Mungkin ini kami minta sedikit ulasan dari Bapak. Kira-kira karena di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 dalam pasal 436 itu dijelaskan bahwasannya pemerintah daerah itu mempunyai kewajiban memberikan bantuan dan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di daerahnya. Nah, ini kira-kira apa saja peran-peran yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam, Pak? Makasih. Mungkin masalah pemilu ini salah satu tugas bantuan dari pemerintah pusat ke daerah gitu. Sebenarnya kita sebenarnya sudah siap setelah pemerintah daerah, terutama masalah penganggaran khusus di pilkada gitu. Khusus pilkada itu kan murni dari APBD gitu. Nah, kita sebenarnya sudah siap untuk itu, karena kita udah berapa kali periode untuk pilkada kan semuanya anggarannya dari pemerintah daerah. Khusus untuk pemilu legislatif dan pilpres, kita hanya membantu pemerintah pusat, KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan ini, tapi dengan wacana bahwasanya untuk pemilu tahun 2024 sudah ada ketetapan itu, tentu kita sudah mulai juga menginformasikan ke pemerintah nagari dan kecamatan agar mempersiapkan personil-personil nanti sebagai pendukung, penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024, terutama masalah penganggaran. Mungkin tahapannya 2022, 2023 nanti itu sudah mulai gitu. Kita tentu dari pemerintah daerah sudah mempersiapkan, menghitung-hitung berapa alokasi anggaran yang kita luncurkan untuk mensukseskan pemilu dan pilkada tahun 2024 ini gitu. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, itu ulasan dari beliau. Pemerintah daerah Kabupaten Agam tentunya akan memberikan bantuan dan dukungan, terutama soal anggaran dan personil-personil nanti yang akan dilibatkan di lapangan. Gitu, Pak, ya. Ini sedikit tentang pendidikan politik, Pak. Tadi Bapak singgung mengenai partisipasi masyarakat di Kabupaten Agam masih rendah, gitu, Pak. Nah, salah satu poin penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu tentunya adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ini kira-kira terkait dengan pendidikan politik ini, apa saja ini strategi atau peran-peran pemerintah daerah dalam menggenjot ini, ya, menggenjot partisipasi masyarakat dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, Pak? Ya, seperti kita tahu untuk wilayah Kabupaten Agam, untuk pemilu kemarin dan pilkada tahun 2019 dan 2020 itu kan partisipasi kita, bila kita rujuk dengan target nasional itu kan masih jauh di bawah yang diharapkan.
Untuk Sumatera Barat sendiri, kita Agam termasuk partisipasinya yang sangat rendah. Kita pemerintah daerah sudah membentuk satgas-satgas nanti di masing-masing nagari. Kita sasar itu nagari-nagari yang partisipasinya sangat rendah. Kemarin kita ada program di 6 nagari terendah. Di 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Agam, kita adakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi ini, memberikan pemahaman kepada warga negara, katakanlah masyarakat di nagari itu, bahwasanya pemilu ini sebenarnya untuk merubah, kita merubah dan juga mungkin menyampaikan aspirasi kita selaku warga negara untuk menentukan arah atau kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yang kita pilih itu begitu. Bukan hanya sekedar kita mencoblos ke TPS habis itu selesai. Di sini mungkin masyarakat kita yang masih belum terlalu paham begitu ya, bahwasanya satu suara dari mereka itu ini akan menentukan untuk 5 tahun ke depannya. 5 tahun ke depannya. Dan juga kita menyampaikan waktu itu pemilu ini bukan hanya rutinitas yang kita laksanakan tiap 5 tahun sekali, tapi juga untuk melakukan perubahan-perubahan, baik itu di nagari, daerah, dan tentu secara umumnya Republik ini. Republik ini. Untuk legislatif tentu dia juga harus melihat person-person yang akan dipilih gitu. Bukan hanya sekadar menjadi simpatisan terus mencoblos ke sana, tapi mungkin lebih kita mengarahkan program-program apa yang ditawarkan oleh parpol dan orang-orang yang akan didudukan oleh parpol itu di legislatif nanti begitu. Mungkin itu kira-kira yang kita sampaikan kemarin itu. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, itu ada beberapa poin yang disampaikan oleh beliau. Pertama, pemerintah daerah Kabupaten Agam telah menyiapkan dalam bentuk satgas gitu Pak ya. Satgas di nagari-nagari yang partisipasi masyarakatnya selama ini rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah nanti akan lebih meningkatkan sosialisasi kepada warga masyarakat yang di nagari yang partisipasinya rendah, termasuk umumnya di Kabupaten Agam, untuk agar lebih sadar dalam menyampaikan aspirasinya, dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak tahun 2024 nanti. Seperti itu Pak ya. Iya, belajar dari pengalaman sebelumnya, kita mungkin yang menjadi kendala kan baru tahun 2019 dan 2020 karena kondisi COVID itu. Gitu. Selama ini kita khususnya di samping KPU yang mengagendakan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu secara tatap muka langsung maupun melalui media-media gitu. Media-media ada yang berupa spanduk, banner, dan baliho-baliho. Kita di pemerintah daerah sini kan punya AMC itu, Agam Media Center. Mungkin melalui media-media sosial ini juga kita sebarluaskan kepada masyarakat begitu. Di sini untuk tujuannya mengajak bagaimana partisipasi masyarakat itu bisa lebih meningkat dan dia lebih paham hak dan kewajibannya selaku warga negara. Khusus kita di Badan Kesbangpol, biasanya tiap akan melaksanakan pemilu itu kita ada anggaran begitu. Ada anggaran khusus untuk sosialisasi ini. Yang kita sasar itu adalah tokoh-tokoh masyarakat dan pemilih-pemilih pemula. Karena kita melihat ini sangat efektif untuk menggenjot partisipasi pemilih ini. Ketika pemilih pemula, karena mereka baru perdana untuk melaksanakan penyoblosan, ini masih keingintahuannya lebih tinggi gitu. Dan dia juga bisa nanti menyampaikan di tengah keluarganya sendiri, mengajak ayah, ibu, dan keluarga yang lain, tetangga-tetangganya. Ini yang kita harapkan. Dan tokoh-tokoh masyarakat kita libatkan juga, mungkin kita di Sumatera Barat khususnya di Agam begitu, ajakan dari tokoh-tokoh masyarakat ini sangat efektif sekali dan sangat berpengaruh sekali gitu. Mudah-mudahan kedepannya di pemilu tahun 2024 dan pilkada tahun 2024 partisipasi pemilih di Kabupaten Agam khususnya dan Sumatera Barat
umumnya bisa lebih meningkat lagi. Baik. Nah, kalau bisa melebihi dari target Yang nasional oleh gitu nasional. ya. Baik, sahabat Bawaslu, itu satu lagi kata beliau, selain sosialisasi, membentuk satgas, juga melalui Agam Media Center, mensosialisasikan melalui media-media yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Agam. Baik, tadi kita ulas kembali Pak mengenai program dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Tentunya Bawaslu sendiri berharap nanti masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya, juga nanti berharap masyarakat aktif melaporkan jika ada terjadi dugaan pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat, terutama ini permasalahan money politik, karena ini sangat merusak sistem politik kita nanti Pak. Nah, itu bagaimana menurut Bapak cara-caranya gitu Pak kan? Ya, mungkin kalau masalah money politik ini kan setiap pemilu sudah menjadi semacam apa? Semacam rumor katakan demikian yang berkembang di tengah masyarakat, tapi sulit dibuktikan begitu. Tentu harapan kita ke depan masyarakat juga ikut membantu. Ketika ditemui atau diduga ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini, juga ikut melaporkan ke Bawaslu, sehingga rasa percaya masyarakat kepada penyelenggara pemilu ini semakin meningkat begitu. Mungkin salah satu juga penyebab dari rendahnya partisipasi selama ini, munculnya rasa antipati dari masyarakat dalam pemilu ini, mungkin salah satunya ini juga gitu. Karena tiap penyelenggaraan pemilu hal-hal seperti ini tidak kunjung bisa kita selesaikan. Kita selesaikan selaku penyelenggara, baik itu pemerintah daerah, Bawaslu sendiri, yang mana masyarakat kan melihat dari pandangan kacamata dia gitu. Nah, setelah kita olah, kita analisa, ternyata tidak terbukti, tentu kita tidak bisa menindaklanjutinya. Tapi kami lihat di pemilu kemarin contohnya, kalau ada pelanggaran kan semuanya ditampung oleh Bawaslu selaku penyelenggara, dan dalam pengawasan ini sudah berjalan. Bahkan ASN sendiri baliho saja yang ditemui ada unsur pelanggaran langsung ditertibkan dan ditindaklanjuti. Mungkin itu harapan kita begitu. Partisipasi aktif dari masyarakat ketika ada ditemui atau diduga ada pelanggaran, segera melapor kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Apakah benar informasi seperti itu adanya, ataukah hanya sekadar informasi saja gitu. Baik sahabat Bawaslu dimanapun berada, itu harapan dari beliau, dan ini merupakan harapan kita semua, agar masyarakat benar-benar nanti menggunakan hak pilihnya. Di samping itu, masyarakat juga aktif nanti melaporkan ke Bawaslu jika ada terjadinya dugaan-dugaan pelanggaran di lapangan, terutama ini permasalahan money politik, agar nanti wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat itu benar-benar mewakili aspirasi masyarakat itu sendiri gitu Pak ya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu gitu Pak? Mungkin selama ini antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, itu sudah berjalan. Sudah berjalan sesuai yang kita harapkan, dan koordinasi kita selama ini cukup baik gitu. Apa saja kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu selalu mengikut sertakan pemerintah daerah, sehingga mungkin persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam penyelenggaraan pemilu ini untuk di Kabupaten Agam kita minimalisir gitu. Kita minimalisir, kita sering mengadakan pertemuan koordinasi antara KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah. Ini tujuannya lain bukan adalah untuk meminimalisir terjadinya persoalan-persoalan atau masalah-masalah, sengketa-sengketa dalam pemilu. Sehingga dengan koordinasi kita bisa langsung menyampaikan kepada peserta dalam artian ini mungkin partai politik peserta pemilu di Kabupaten Agam,
kalau ada informasi-informasi juga ini bermanfaat untuk ASN kita. Ya. Nah, ASN kita di Kabupaten Agam dan juga masyarakat ada rambu-rambu aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar gitu, yang mungkin nanti bisa mengganggu atau menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kabupaten Agam. Baik Pak, dalam artian pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu itu cukup baik dan cukup sukses gitu Pak. Ya, cukup sukses. Hal ini mungkin bisa kita lihat dari penghargaan yang diterima gitu, yang diterima oleh Bawaslu dari pemerintah pusat. Ini tentu membuktikan bahwasanya pengawasan dilaksanakan oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kabupaten Agam sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya gitu. Mudah-mudahan ke depan lebih ditingkatkan lagi gitu. Baik, selanjutnya Pak, ini kira-kira dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan pemilu 2024 nantinya? Ya, mungkin harapan kita tentu di samping yang kita ulas di awal tadi, partisipasinya lebih meningkat, itu harapan kita. Tentu kesadaran berpolitik dari masyarakat kita justru meningkat. Mereka lebih paham begitu. Mereka lebih paham bahwasanya dengan dia ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya di saat pemilu dan pilkada itu, dia juga setelah ikut menentukan arah kebijakan dari pemerintah gitu. Kedepannya. Itu harapan kita. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, itu harapan dari beliau. Pertama, agar nanti partisipasi masyarakat di Kabupaten Agam dan di Sumatera Barat agar lebih meningkat lagi, kalau bisa melebihi target nasional. Yang kedua adalah agar masyarakat benar-benar sadar bahwasannya menggunakan hak pilih itu adalah haknya masyarakat yang nantinya memberi pengaruh kepada kebijakan pemerintah 5 tahun ke depannya. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan selanjutnya adalah berangkat dari pengalaman pemilu 2019 kemarin dan pemilihan kepala daerah tahun 2020, kira-kira apa saja tantangan-tantangan dan hambatan nanti dalam pemilu 2024 di Kabupaten Agam sendiri menurut Bapak? Ya, mungkin kalau tantangan seperti yang kita ulas tadi, salah satunya mungkin berita-berita hoax di media sosial. Ini juga menjadi tantangan bagi kita selaku penyelenggara pemilu dan pilkada, karena masyarakat sudah bisa mengakses gitu, bisa mengakses dan banyak sedikitnya berpengaruh kepada pemilih. Itu di sisi informasi-informasi yang diterima begitu. Terus untuk kita selaku petugas-petugas yang dikatakan di BPS, TPS, ini masih banyak yang pemula selaku penyelenggara, baru 1 atau 2 kali karena ada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang mana di pemilu-pemilu sebelumnya dia sudah pengalaman begitu. Bahkan dia 1 sampai 3 kali pemilu dia sudah melaksanakan. Ini otomatis akan lebih memudahkan dalam dia selaku panitia di TPS. Tapi yang sekarang ada yang pemula, ini juga menjadi tantangan bagi kita ke depannya. Belum lagi masalah pendataan pemilih. Daftar pemilih. Daftar pemilih. Ini dipengaruhi juga mungkin karena geografis daerah Kabupaten Agam ya. Yang cukup luas Pak Yang cukup luas, dan juga jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain cukup jauh. Ini juga menjadi kendala mungkin atau hambatan. Ada di antara wajib pilih itu yang tidak menerima surat panggilan gitu. Surat panggilan untuk datang ke TPS. Dan juga kendala lain dengan alasan hari pasar dan segala macamnya. Ada juga lagi dalam pemilu
pilkada kalau memang itu dilaksanakan di bulan November, insya Allah itu, ini kan biasanya cuaca-cuaca yang kurang menguntungkan. Sering hujan ini gitu, untuk wilayah Kabupaten Agam sendiri menjadi catatan tersendiri. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Wilayah Kabupaten Agam yang rawan dengan bencana, longsor, banjir dan segala macamnya, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita selaku penyelenggara, dan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya nanti, memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila terjadi bencana, banjir, longsor dan segala macamnya, ini yang juga nanti akan menghambat dan mengganggu dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Kita tentu berharap seluruh penyelenggara agar mempersiapkan ini. Kita di pemerintah daerah tentu juga akan mensiagakan BPBD melalui KSB-nya dan mendata TPS-TPS yang rawan itu, apa langkah-langkah yang kita ambil nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak kita ingini itu gitu. Baik, sahabat Bawaslu, sedikit ulasan beliau mengenai hambatan dan tantangan yang akan ada nanti di pelaksanaan pemilu 2024. Itu pertama tadi beliau ulas mengenai berita hoax. Ini sahabat Bawaslu dan dimanapun berada, nanti agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, jangan termakan dengan berita-berita hoax. Yang kedua adalah dari segi SDM penyelenggara nanti. Kalau ada nanti SDM penyelenggara yang baru perdana barangkali Pak, yang perdana ikut sebagai penyelenggara pemilu, lalu tantangan geografis daerah di Kabupaten Agam yang cukup luas, dan terakhir itu adalah bencana yang tidak kita prediksi. Tapi pemerintah daerah juga telah menyiapkan alternatif nanti yang akan disiapkan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, pada sesi kali ini untuk bincang-bincang kita mengenai peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Agam. Mudah-mudahan apa yang telah kita ulas ini bermanfaat bagi sahabat Bawaslu dimanapun berada, nanti agar sahabat-sahabat Bawaslu dan masyarakat lebih sadar akan hak pilihnya nanti digunakan di dalam pemilu tahun 2024 nantinya. Terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia hadir dan berbincang-bincang dengan kami. Jumpa kembali nanti dalam sesi selanjutnya. Dan jangan lupa kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada untuk tetap mengikuti channel YouTube Bawaslu Kabupaten Agam, dan jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Saya Arendi, pamit.